الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Artinya, laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Takbir. Ibu bacaannya bagus. Ibu anak udah berapa, Bu? Anak udah, kita doain jadi hafiz Quran. Ibunya begini, anaknya hafiz Quran. Kalau ibunya cuma apa lagu dangdut koplo, anaknya joget mulut ini. Ya. Jadi Hana, Aji tuh dengerin Quran bilang. Ar-rijal qawwam. Apa artinya qawwam? Dia membimbing istri. Dia memimpin. Dia mengayomi, melindungi. Itu arti qawwam, itu artinya banyak. Selain artinya pemimpin, artinya tadi mengayomi, melindungi. Kenapa? Bima faddalallahu ala ba'd. Dia nafkahin tuh, dia kasih fulus. Dia kerja, biasanya ngasih ke orang tuanya, sekarang enggak, dia kasih ke istrinya. Tuh. Bayangkan, Bu, orang lain ketemunya gede. Ketemunya setelah selesai kuliah. Dari bayi sampai dia selesai kuliah, sama siapa dia? Suami kita. Sama orang tuanya. Ketemu deh si Aji sama Hana. Ngomong si Aji di WA, emotionnya emoticon yang ada di WA-nya love, tanda panah. Semuanya. I love you. Hana jawab lagi, I love you too. Jadilah kawin. Artinya apa? Orang lain. Tapi setelah lulus kuliah dia mau tuh ngasih fulus. Biasanya gaji 5 juta bagi ke ibu 3 juta. Oh, sekarang udah punya istri. Mesti mikir, bukan hanya orang tua yang saya pikirin. Ada istri yang harus saya nafkahi. Bayangkan kalau sampai durhaka sama suami. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang akan kita dapatkan kalau kita sampai durhaka sama suami? Tidak mencium bau surga, padahal jarak surga bisa dicium dengan 500 tahun perjalanan. Na'udzubillah min. Makanya Nabi ketika melongok ke neraka, yang Nabi lihat banyakan perempuan apa laki-laki? Ibu, banyak perempuan apa laki-laki? Yang paling banyak masuk neraka suruh perempuan apa laki-laki? Ibu masuk surga apa laki-laki? Masuk surga apa masuk neraka? Amin ya rabbal. Ketika Isra Mi'raj Nabi diperlihatkan neraka. Nabi kaget ketika diperlihatkan oleh Jibril neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nabi bilang, "Fara'aitu aktsara ahliha nisaun." Saya lihat kebanyakan penghuni neraka perempuan. Nabi kaget. Ditanya sama, kan di atas Ustaz perempuan, di bawahnya laki-laki kan? Laki-laki, perempuan di atas. Laki-laki di itu maksudnya apa tuh? Maksudnya gimana?
padat, lelakinya di bawah banyak. Ya gitu. Waduh, saya mesti ngaji lagi nih sama Ustazah Maslah. Jadi Hana, perempuan yang paling banyak masuk neraka. Tapi lihat dulu, tanya dong, kenapa? Kenapa? Tanya dong. Kenapa bahasa Balarajanya, Bro? Naon. Kenapa? Jangan nanya dong, jangan ibu kritis. Sahabat juga kritis. Sahabat nanya, kenapa Rasul perempuan yang paling banyak masuk neraka? Nabi jawab, hunna yakfurnal ashira wal ihsan. Karena mayoritas perempuan itu mengingkari kebaikan suami. Sampai ada peribahasa di Indonesia, 1 tahun kemarau dihapus dengan 1 hari hujan. Betul apa betul? Betul nggak peribahasanya itu? 1 tahun kemarau dihapus oleh 1 hari. Gak ada kebaikan suami saya. Ini cowok mas kagak ada baiknya. Ini orangnya jahat, kasar. Padahal 1000 kebaikan dia nafkahin. Dia nyekolahin anak-anak kita. Dia menyantuni, subhanallahiladzim. Tapi gak ada kebaikan. Karena maka oleh itu saya pengen nasihatin. Sekecil apapun kebaikan suami, alhamdulillah, syukuri. Jangan pernah kufur nikmat dan membandingkan nikmat rumah tangga engkau dengan rumah tangga yang lain. Gak akan pernah bahagia. Ini yang semangat Ustazah Maslah. Ya, jadi pakai kacamataku. Udah rumah tangga saya yang paling bahagia. Saya yang paling bahagia. Alhamdulillah, walaupun istri saya bawel, cerewet, ngomel mulu. Alhamdulillah. Coba saya nikah sama perempuan lain, bisa jadi dia selingkuh, dia zina. Nauzubillah min. Selalu melihat positif dalam pasangan hidup kita. Demi Allah kita pasti bahagia. Begitupun Hana Aji. Ini udah istri saya paling cantik, istri saya paling seksi. Begitupun Hana ngomong ke Aji, kamu suami saya yang paling ganteng. Makanya nanti setelah habis saya ceramah nggak boleh ada yang minta foto. Kenapa yang paling ganteng siapa? Yang paling ganteng suami apa saya? Benar. Coba lihat foto suaminya. Baru tanamkan begitu, baru rumah tangga kita bahagia. Selama rumah tangga kita ngebanding-bandingin sama rumah tangga lain, wah lihat tuh rumah tangganya Asanti enak, mobilnya Alphard, ya kita ke pasar naik odong-odong. Selama rumah tangga bandingin sama rumah tangga lain, demi Allah rumah tangga kita nggak bahagia. Maka oleh itu Aji, Hana belajar rumah tangga Rasul. Saya insya Allah selama 5 jam ke depan akan cerita rumah tangga Rasulullah. Setuju? 5 jam setuju? Setuju. Ngomongin 5 jam, ini baru setengah jam aja duduknya udah beda gaya. Ya enggak? Udah 30 gaya kayaknya kena asam urat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu potret idola kita dalam rumah tangga. Kita nggak perlu kapal Titanic, rumah tangga kapal Titanic. Kenapa? Akhir hidup mereka mengenaskan, bunuh diri, mati. Kita nggak perlu Romeo and Juliet. Wih, bahasanya Juliet padahal makan nasi kapal. Ya, kita nggak butuh orang-orang kafir. Saya nggak butuh Sahrukan sama siapa? Sama Kajol. Oh, apal aja bu. Kuch hota hai, tum pas aaye, yun muskuraye, tumne न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल. Apa? Tahrukan, istrinya orang Hindu, orang kafir, nggak bisa jadi contoh. Satu surga, satu neraka, nggak mungkin. Kalau engkau mau milih surga harus pilih istri yang soleha. Kalau engkau soleh tapi istri nggak soleha bisa menyeret kamu ke neraka. Naudzubillah min. Oh berarti nggak bisa jadi contoh. Contoh saya dalam rumah tangga siapa? Nabi Muhammad. Ya man sallaita bi kullil anbiya. Ya man fi, ini gatal tangan, tangan gatal bu. Ibu namanya siapa bu? Oh, mau kasih duit ya? Ibu namanya siapa? Ibu Novi.
Kok ibu badannya mirip istri saya? Alhamdulillah, tandanya Istri saya demi Allah ya Bu. Wah waktu hijab kabul saya gendongin tuh 60 tahun, 60 kilo. Sekarang anak saya 4 dan saya demi Allah tetap mencintai dia, tidak berubah. Ya, cinta itu bukan dari fisik. Fisik akan berubah, tapi cinta itu dari akhlak, budi pekerti. Semakin istri kita berakhlak, kita akan semakin mencintai. Setuju nggak? Setuju. Kalau nggak setuju saya pulang. Ibu siapa tadi namanya? Ibu Nopi, Pak Ustaz. Anak berapa Bu Nopi? Anak 2, cucu 2. Cucu 2. Rumah tangga udah berapa tahun? Oh, bagaimana? 27 tahun. Tepuk tangan dong. Nah, saya mau nanya, ini kayak begini nanya. 27 tahun lebih banyak senang apa sedihnya? Alhamdulillah, mau senang mau susah disyukuri. Masya Allah. Apa yang bikin bertahan 27 tahun jujur? Jujur ya, nggak boleh bohong. Karena kita bersyukur, kita menerima yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami galak nggak? Alhamdulillah enggak. Benar. Benar. Suami nggak pernah KDRT. Alhamdulillah. Suami nggak pernah selingkuh. Alhamdulillah. Wah, hebat. Suami kalau nggak ada makanan suka marah nggak di rumah? Enggak. Hah? Gimana suami makan kagak marah, orang suaminya yang masak? Saya kadang-kadang, saya aja 12 tahun Bu, estafet masih panjang nih rumah tangga kita. Ibu bisa 27 tahun bertahan hebat sampai punya cucu. Ini menunjukkan wanita sabar. Wanita sabar memang bisa kita lihat lebar-lebar. Bercanda ya Bunda ya. Cucu umur berapa aja cucu? Umur kelas 1 SD sama 1 tahun. Kita doain cucunya jadi hafiz Quran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, Ibu 27 tahun. Bunda Masla berapa tahun rumah tangga? 35 tahun, lebih lama lagi. Bawa tangan dong. Nanti insya Allah pernikahan yang ke-50 saya mau kasih hadiah. Kan kalau 50 itu golden. Ibu berapa tahun? Rumah tangga ke 51 tahun. Masya Allah, itu nggak bosan tuh. 51 tahun kita mau nanya nih yang 51 tahun. Ada lagi nih yang 51 tahun. Kayak begini Ji, tanya kenapa bisa bertahan Bu? Hana tanya. Kita akan dapat pelajaran dari orang yang punya pengalaman. Makanya dalam Islam haram kita durhaka sama yang lebih tua, walaupun itu orang tua kandung maupun yang bukan. Kenapa? Karena kita diwasiatkan malaikat Jibril hormat sama yang lebih tua. Mereka punya keberkahan karena punya pengalaman hidup lebih banyak dari kita. Ya Bunda, namanya siapa Bunda? Nur Hasanah. Ibu Nur Hasanah. Kenapa bisa bertahan 51 tahun? Apakah gak ada lagi atau gimana? Gimana? Saya ada lagi, dia paling ganteng. Masya Allah. Masih ada? Ayah Anda masih? Ada. Alhamdulillah. Gimana? Apa yang bisa bikin bertahan? Apa? Kebaikannya, kesabarannya, dia menerima apa adanya. Kita Yang paling banyak marah-marah siapa? Waduh, Bu Nur Hasanah yang paling banyak marah-marah. Dia pernah nggak balas ibu marah? Nggak pernah. Masya Allah, Bu, saya pengen Bu punya suami kayak begitu. Terus. Kebaikannya. Cucu berapa cucu? Cucu 8. Masya Allah. Saya doain Ibu Nur Hasanah anak cucunya hafiz Quran. Amin. Ya Allah. Terima kasih Bu ya, sudah berbagi. Gimana rumah tangga kita bisa bertahan sampai mati bahkan ketemu di surga? Caranya gampang. Ikutin rumah tangga Nabi Muhammad. Saya mau kasih satu contoh. Ini masih semangat ya nih? Jamaah. Wah, masih semangat. Woi. Wah, ini yang asam urat ketahuan. Ini yang ketahuan yang selonjoran. Yang selonjoran. Jamaah. Lihat rumah tangga Nabi Muhammad. Pernah nggak Nabi Muhammad nampar istrinya? Diceritakan oleh Anas bin Malik, ma daraba Rasulullah azwajahu qat. Nabi Muhammad tidak pernah mukul istrinya satu kali pun. Saya 10 tahun kata Anas bin Malik mengkhidmah, melayani Nabi Muhammad, tapi Nabi nggak pernah bilang tuh, kenapa nggak gitu? Kenapa nggak gitu? Nggak pernah kalau nyuruh orang tuh kasar.
Tuh Nabi Muhammad apalagi sama istrinya. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala an. Nabi itu kalau di rumah bercanda sama istri-istrinya. Di luar dia wibawa, sama teman-teman dia wibawa. Tapi kalau di rumah dia turunkan egoisnya, dia bercanda sama istrinya. Satu saat Rasulullah pulang dakwah capek, Bu. Rasulullah itu dakwah, Bu, mikirin manusia masuk Islam, mikirin manusia la ilaha illallah, mikirin. Jadi pusing di luar ini pusing, ada yang menolak dakwah Nabi, ada yang menerima. Pulang capek, itu Aisyah sempat ngumpet di belakang pintu. Ketika masuk Rasulullah, Aisyah numplek di badan Rasul. Aisyah masih ingat, Aisyah kurang lebih berat badannya 50 kiloan. Numplek cuy di belakang badan Rasul, ditutupin mata Rasulullah. Dia bercandain dari belakang. Rasulullah buka mata Aisyah. Tangan Aisyah dibuka, dicium kening Aisyah. Wahai Humairah yang pipinya kemerah-merahan, tolong ibu praktikin di rumah besok. Ibu ambil make up Wardah, warnanya merah, merahin dulu, ya. Nanti Hana praktekin, ngumpet di belakang pintu, pas Aji masuk, Hana nemplok dari belakang. Kalau Aisyah dapat ciuman, ibu dapat apaan? Diomelin. Mending diomelin, Bu, dapat tabokan karena disangka maling. Rasul nggak pernah marah. Bercandanya Aisyah, padahal kalau menurut kita, ya Allah, Aisyah kenapa sih bercanda, Rasul capek di rumah. Tapi Rasul nggak mau memposisikan diri sebagai pemimpin yang diktator, otoriter. Rasul menjadi kawan di rumah. Apalagi contohnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam satu saat perang. Kalau perang Rasul diundi istrinya siapa yang ikutan, biar adil, biar salah satu di antara mereka nggak cemburu. Diundi. Nama Aisyah ditaruh, nama Hafsah, Safiyah bintul Huyai, ya ditaruh, Ummu Salamah ditaruh semuanya. Ketika dikocok keluar nama Aisyah. Kata Rasulullah, yuk ikut saya perang. Di perang di kemah, Rasul perang, Aisyah di kemah. Selesai perang, Rasul sama sahabat udah pada mau pulang, Rasul berdua Aisyah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Aisyah, yuk lomba lari. Bayangkan, Bu, masih sempat-sempatnya ngajak bercanda istrinya. Masih punya waktu untuk bagaimana bikin istrinya tertawa, tersenyum. Yuk kita lomba lari. Karena Rasulullah nikah sama Aisyah umurnya udah 55 tahun. Aisyah umurnya masih belasan. Lari. Yang menang siapa? Orang tua sama yang muda. Jujur. Bu Noni sama suaminya yang kalau lari siapa yang menang?